Oke, selamat datang di materi perkuliahan spektrofotometer spektroskopi. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang spektroskopi UV vis. Nah, untuk outline-nya yang kita pelajari adalah pengantar, prinsip dasar analisis dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, desain instrumen dari spektrofotometer UV vis, mekanisme kerja dan fungsi masing-masing part atau alat yang berada dalam spektrofotometer UV vis, dan juga kita akan belajar tentang kualifikasi kinerja dari instrumen tersebut. Ini kalau misalkan di CPOB adalah bagian kualifikasi yang akhir yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui, ada desain kualifikasi, ada installation kualifikasi, ada operasional kualifikasi, dan uh, qualification of. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kurva derivatif, kalibrasi dari multivaria, dan yang terakhir adalah beberapa teknik derivatisasi dalam spektrofotometer UV vis. Nah, sebagai pengantarnya, kalian harus tahu perbedaannya kalau ada kata-kata spektrometri, spektroskopi, spektrofotometer, dan spektrometer. Masing-masing ada definisinya. Kita bahas dulu tentang spektroskopi. Untuk spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi benda dengan fungsi sebagai panjang gelombang. Jadi kalau spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara radiasi elektromagnetik dengan benda sebagai panjang gelombang. Lalu selanjutnya adalah istilah spektroskopi. Spektroskopi adalah istilah yang digunakan secara teori untuk mempelajari hubungan antara radiasi elektromagnetik terhadap yang biasanya disebut panjang gelombang atau bisa disebut dengan frekuensi dengan benda. Nah, gabungan antara respon frekuensi tersebut kita kenal dengan istilah spektrum atau spektra. Spektrometri adalah teknik yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu zat berdasarkan spektroskopi. Alat yang digunakan namanya spektrometer. Jadi kalau spektroskopi itu adalah bidang keilmuannya, spektrometri itu adalah teknik yang digunakan dalam spektroskopi, dan spektrometer adalah alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik spektrometri. Nah, untuk spektrofotometri adalah merupakan teknik mengukur konsentrasi zat dengan cara spektroskopi, tapi biasanya spesifik untuk panjang gelombang UV visible atau inframerah. Nah, alat yang digunakan disebut spektrometer. Ingat, untuk spektrofotometri ada hubungannya dengan elektromagnetic spektroskopi. Jadi, saya tekankan lagi, spektroskopi adalah untuk mempelajari teori interaksi materi dengan radiasi atau radiasi elektromagnetik. Untuk spektrometri adalah metode yang digunakan untuk mengukur alat-alat dengan interaksinya dengan materi dengan energi, dan spektrofotometer adalah alat ukurnya. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada berbagai macam panjang gelombang. Untuk panjang gelombang,
Semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin sedikit atau semakin sedikit energinya. Semakin rendah panjang gelombang, maka akan semakin tinggi energinya. Saya ambil contoh untuk sinar gamma, di mana sinar gamma ini adalah merupakan sinar radiasi yang paling kuat. Kalau di film Hulk, itu yang menyebabkan dia menjadi Hulk terkena radiasi sinar gamma. Untuk sinar X di sini biasanya digunakan pada bandara untuk mendeteksi apakah ada barang-barang yang dibawa mencurigakan. Atau kalau Anda suka filmnya Superman, biasanya digunakan Superman untuk menerawang, bukan menerawang nasib. Lalu selanjutnya ada sinar UV jauh, UV dekat, dan cahaya visible atau cahaya tampak. Untuk sinar UV dibagi menjadi dua. Untuk sinar UV vis kita akan berada pada interaksi UV, yaitu kita gunakan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, dan untuk yang visible kita gunakan literatur 400 sampai 800 nanometer. Lalu selanjutnya ada sinar IR. Untuk sinar IR kita akan pelajari di spektrofotometri IR. Nah, awalnya spektroskopi itu hanya mengacu pada panjang gelombang dengan pendispersi cahaya tampak dengan gelombang yang diterima. Nah, selanjutnya apabila ada suatu prisma di sini, kita kenakan suatu cahaya, maka prisma tersebut akan dapat memecah sinar-sinar tersebut. Nah, selanjutnya konsep ini digunakan untuk pengukuran kuantitatif sebagai fungsi panjang gelombang dan frekuensi tidak hanya meliputi cahaya yang tampak. Oke, ini akan kita pelajari di daerah panjang gelombang visible 400 sampai 800 nanometer. Nah, sebenarnya yang kita amati dengan apa yang diserap itu tidak sama. Kalau orang Indonesia biasa bilang lain di mulut, lain di hati. Nah, itu sama seperti dari sifat antara warna yang diserap dan warna yang teramati. Saya ambil contoh, apabila warna yang diserap itu berwarna merah, yaitu panjang gelombangnya 700, maka yang akan teramati adalah warna hijau. Begitu juga selanjutnya sesuai dengan tabel di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang part atau bagian-bagian dari spektrofotometri UV vis. Yang pertama yang kita gunakan adalah sumber cahaya. Sumber cahayanya di sini adalah lampu. Lampunya kita biasanya menggunakan lampu deuterium atau tungsten, di mana lampu ini akan memancarkan semua sumber cahaya, yaitu cahaya putih. Lalu dilanjutkan di bagian monokromator. Nah, monokromator ini adalah bagian yang memilih satu panjang gelombang dan yang akan dikirimkan ke sampel. Lalu selanjutnya ada detektor. Detektor di sini fungsinya untuk mendeteksi panjang gelombang yang telah dilewati oleh sampel. Dan yang terakhir adalah amplifier, yaitu fungsinya untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah dibaca terhadap kebisingan latar belakang. Nah, jadi apabila di sini prinsipnya lampunya kita lewatkan ke lensa atau biasanya kita gunakan mirrornya terdiri dari perak nantinya.
Nah, lalu kita lewatkan di monokromator. Nah, monokromator ini yang fungsinya memisahkan panjang gelombang tersebut. Lalu kita lewatkan pada suatu kuvet dan nantinya akan sampai ke detektor. Nanti dari detektor kita lanjutin ke amplifier dan pembacaan. Pembacaannya ini bisa berupa software. Kalau misalkan di tempat kita biasanya kita menggunakan software. Nah, kenapa sih kok bisa dari atom tersebut bisa berinteraksi dengan radiasi gelombang elektromagnetik? Ingat hukum kekalahan energi, energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah ke satu energi ke energi yang lain. Nah, dari sini awalnya karena ada suatu radiasi elektromagnetik, sehingga radiasi elektromagnetik tersebut akan melewati materi. Nah, pada saat melewati materi, energi tersebut akan menyebabkan atomnya tereksitasi dari posisi tingkat energi E ke tingkat energi yang atasnya. Nah, jadi apabila di sini ada radiasi elektromagnetik kena di sini, maka energinya di sini akan atomnya akan mengalami eksitasinya lebih tinggi. Elektronnya dia akan bergerak ke tingkatan selanjutnya. Nah, agar suatu atom dapat tereksitasi suatu level energi ke energi yang lebih tinggi, maka harus mengabsorpsi sejumlah energi. Nah, energi yang diperlukan untuk menaikkan suatu elektron tersebut kita namakan dengan kuantum energi. Nah, untuk spektrum absorpsi merupakan suatu hasil dari atom yang dieksitasikan pada tingkat energi yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan absorpsi dari suatu kuantum energi. Nah, absorpsi tersebut yang akan kita gunakan sebagai sinyal yang akan digunakan untuk melakukan deteksi dari analit yang akan kita uji. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana prinsip dari monokromator. Jadi, kita gunakan sebagai lampu. Nanti lampunya akan melewati suatu celah atau slit. Nah, di sini adalah monokromator di mana dia bisa memantulkan berbagai macam panjang gelombang sesuai dengan sudutnya. Nah, nantinya apabila panjang gelombangnya tersebut yang sesuai, maka kita akan baca. Nah, dari monokromator kalau kita gerakan, nanti dia akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda. Nah, makanya pada saat kalian menggunakan alat spektrofotometri UV vis itu terdengar seperti suara motor. Nah, bagaimana grating tersebut atau monokromator tersebut bisa bekerja? Nah, di sini apabila ada dua panjang gelombang, panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. Nah, ini dia akan memantulkan
berbagai macam sumber cahaya tersebut. Nah, sumber cahaya tersebut nantinya akan diambil sebagai spesifik angle untuk mengetahui dari kondisi grating tersebut. Sudutnya, apabila semakin dikecilkan sudutnya, maka di sini kita akan bisa mengetahui panjang gelombang yang sesuai yang kita inginkan. Oke, ini yang hanya dideteksi hanya satu ya, panjang gelombangnya. Nanti kalian bisa pause untuk melihat tahapan-tahapannya tadi. Nah, selanjutnya untuk pengujian dari kualifikasi kinerja, di mana pada kualifikasi kinerja yang harus kita uji adalah pengujian panjang gelombang. Parameternya adalah kesesuaian panjang gelombang dengan alat yang terbaca dengan nilai teoritis. Kriteria penerimaannya adalah kurang lebih 2 nanometer pada daerah UV dan 3 nanometer pada daerah visible. Lalu ada presisi panjang gelombang, yaitu adalah keterulangan data dari panjang gelombang tersebut. Nah, pada panjang gelombangnya nilainya kurang lebih 0,5 dan RST dari absorbansinya adalah 0,5. Lalu adalah kesesuaian antara nilai absorbansi yang terbaca dengan alat secara nilai teoritis. Untuk rentang spesifiknya seperti tabel di sini. Nah, selanjutnya ada linearitas fotometri, yaitu respon alat pada beberapa konsentrasi. Konsentrasi tersebut kita menggunakan konsentrasi standar, dan untuk tiap panjang gelombang nilai koefisien korelasinya ini harus lebih atau sama dengan 0,99 pada tiap panjang gelombang. Ini koefisien determinasi, untuk koefisien korelasi itu hanya R. Untuk menunjukkan nilai lalu Strelike, jadi ini adalah penurunan nilai absorbansi dari larutan akibat adanya Strelike. Absorbansinya pada panjang gelombang 340 nanometer, kurang lebih itu harus lebih besar daripada 2. Untuk baseline itu untuk setiap pembacaannya harus nilainya kurang dari 0,001 AU. Nah, untuk absorption cell, untuk mengetahui untuk menguji pengaruh cahaya terhadap kuvet, di mana nilai absorbansinya harus kurang dari 0,0093 dengan masing-masing selisih absorbansi 0,005. Dan yang terakhir adalah baseline flat lines, yaitu untuk mengukur antara besar defleksi pergantian sumber lampu pada daerah UV vis. Defleksinya harus lebih kecil daripada 0,01 AU. Nah, untuk spektrofotometer derivatif adalah suatu metode derivatif. Biasanya metode ini digunakan untuk menganalisis campuran pada spektrofotometer UV vis. Ingat, untuk spektrofotometer UV vis yang umum adalah untuk mendeteksi satu analit dalam senyawa satu analit saja, atau kalau misalkan ada senyawa lain, misalkan dalam tablet kita mau mendeteksi antalgin
respon yang lain itu diabaikan karena tidak memberikan tidak memberikan absorbansi, nanti kita bisa uji pada uji selektivitas. Nah, di alat kita itu kita bisa melakukan uji selektivitas secara langsung, nanti kita bisa langsung ketahui kemiripan antara spektra dengan standar. Spektra sampel dengan standar itu dikenal dengan teknik overlay. Nah, gimana kalau spektranya itu beda? Maka kita harus menggunakan teknik spektrofotometri derivatif, di mana teknik ini adalah metode kurva derivatif atau bahasa Indonesianya kurva turunan, adalah suatu metode spektrometri yang digunakan untuk menganalisis campuran beberapa zat secara langsung tanpa melakukan pemisahan terlebih dahulu. Walaupun panjang gelombang yang akan kita uji zat tersebut adalah berdekatan. Untuk penggunaan spektrofotometer derivatif sebagai alat bantu analisis semakin meningkat, apalagi sekarang ada komputer sehingga nanti bisa langsung deteksi. Untuk di alat kita bisa langsung mengetahui turunan pertama, kedua, dan ketiga. Keuntungan metode ini adalah metode ini memberikan gambaran struktur yang terinci dari serapan dan gambaran makin jelas pada derivatif pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk analisis derivatif sendiri adalah analisis kuantitatif suatu komponen dalam campuran dengan bahan yang panjang gelombangnya saling berdekatan. Untuk pengukuran panjang gelombang yang saling berdekatan, kita biasanya menggunakan metode HPLC atau metode KCKT untuk memisahkannya. Nah, untuk metode spektroskopi derivatif tersebut relatif sederhana, alat dan biaya operasionalnya lebih murah, dan waktu analisisnya lebih cepat. Nah, ini harusnya yang nomor 1. Selanjutnya kita akan belajar tentang chemometrik. Tadi spektrofotometer derivatif itu merupakan bagian dari chemometrik. Chemometrik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sistem kimia dan digabungkan dengan suatu persamaan matematika dan persamaan statistik. Pada chemometrik kita kenal dua sistem, yaitu univariat dan multivariat, di mana untuk univariat adalah kita menggunakan hanya untuk mengukur satu variabel yang bisa dideteksi, dan biasanya kita gunakan untuk mendeteksi satu panjang gelombang dan perubahan antara dan memonitor perubahan antara absorbansi. Lalu selanjutnya untuk univariat biasanya persyaratannya adalah tidak terjadi overlapping pada peak tersebut. Nah, untuk multivariat kita bisa menggunakan dengan multiple variabel, lalu kita bisa gunakan untuk multiple detektor, dan data yang kita gunakan adalah spektra. Kalau yang di sini data yang kita gunakan adalah panjang gelombang. Lalu kita bisa menghubungkan antara hubungan panjang gelombang dengan berbagai macam variabel dan memungkinkan berbagai macam set dari spektra tersebut. Nah, untuk cara analisisnya ada berbagai macam cara. Yang pertama input, lalu ada outlier removal, preprocessing, data analisis, dan output. Nah, untuk input sendiri adalah merupakan stat dari data analisis.
Nah, komponen ini merupakan komponen yang paling penting dari semua eh, maksudnya tahapan ini merupakan tahap yang paling kritikal dari semua tahapan. Apabila kalian salah menginputkan data, maka hasilnya akan salah. Data harus dikonversi atau ditransfer pada program analisis. Lalu kita mengambil data tersebut dengan data tersebut. Lalu setelah itu kita gunakan berbagai macam software yang bisa digunakan untuk analisis. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah pre-processing, di mana pada tahapan ini tujuannya adalah kita menghilangkan semua variasi yang tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan pada analisis statistik. Caranya ada berbagai macam cara, antara lain kita bisa gunakan baseline correction, mean scattering, normalization, octagonal signal correction, multi placative scatter correction, atau Savitli-Golay derivatization. Nah, biasanya tahapan processing ini kita kenal kalau kita gunakan pada program di alat kita adalah di smoothing. Lalu selanjutnya ada data analisis. Pada data ini kita gunakan berbagai macam pola multivariat. Kita bisa menggunakan di Principal Component Analysis atau PCA, atau selanjutnya kita gunakan pada PLS, partly square, dan atau kita bisa gunakan MCR dan neural network atau kecerdasan buatan. Nah, berdasarkan dari data tersebut kita bisa dapatkan output secara kualitatif dan kuantitatif, di mana untuk kualitatif kita bisa memodelkan klasifikasinya, lalu kita bisa tentukan dia senyawanya itu satu grup atau tidak. Lalu kita bisa gunakan untuk pengukuran kalibrasi dan validasi metode tersebut. Kita bisa klasifikasikan, kita bisa menentukan error tingkat klasifikasinya, dan yang terakhir kita bisa tentukan sampel yang sesuai. Untuk kuantitatif ini biasanya merupakan model dari prediksi atau yang keluarnya biasanya kita pada software yang lain kita kenal dengan istilah t-set. Lalu berapa konsentrasi pada sampel tersebut, kalibrasi dan validasi dari metode tersebut. Lalu kita bisa ukur prediksinya, dan kita bisa ukur tingkat kalibrasi dan prediksi error. Lalu di sini ada parameter RMSEC dan RMSEP. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram penelitian tentang sediaan tablet yang mengandung amoksisilin, yaitu yang pertama kita lakukan preparasi sampel. Dari preparasi sampel tersebut kita ambil data nirnya, kita di sini menggunakan infrared. Lalu berdasarkan tersebut kita bisa validasi dulu. Kita tentukan linearitas, LOD, presisi dan akurasi. Lalu penetapan kadar dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu metode selanjutnya adalah metode kalibrasi. Kita di sini menggunakan program unscrambler. Lalu berdasarkan analisis kuantitatif kita bisa gunakan PLS
kuantitatifnya PLS partly square, untuk kualitatifnya kita bisa gunakan LDA less discriminant analysis. Lalu kita validasi. Untuk validasinya ada berbagai macam metode, yaitu LOO dan two-fold CV. Nah, nanti kalau kalian pada saat praktikum akan mengetahui. Lalu aplikasinya pada sampel tablet amoksisilin yang berada pada pasaran. Nah, dari data NIR tersebut kita bisa tentukan bagaimana sampel tablet tersebut dan data pengisinya tersebut. Dari sampel tersebut kita bisa memvalidasi dari data spektrofotometri UV vis, lalu preparasi sampel, pengambilan T-set, dan kita gunakan untuk pengumpulan sampel tablet yang mengandung amoksisilin untuk T-setnya. Nah, lalu kita bisa membandingkan antara metode spektrofotometri UV vis dengan spektrofotometer yang kita gunakan dengan chemometrik tersebut. Untuk pengujiannya kita bisa gunakan analisis statistik seperti t-test. Nantinya dengan t-test tersebut kita harapkan kita bisa mengetahui perbedaannya bermakna secara statistik atau tidak. Saya lanjutkan untuk derivatisasi. Derivatisasi itu adalah spektrofotometer, metode derivatisasi, metode yang paling mudah pada saat kita menganalisa zat dalam campuran tersebut. Yang sudah pernah dilakukan skripsi di tempat kita adalah menentukan kadar antalgin pada cemaran pada adulterasi atau penambahan BKO pada jamu. Nah, untuk analisis tersebut untuk yang kita dapatkan awalnya pada panjang gelombang yang pertama itu, kita apabila scanning spektra maka kita akan dapatkan derivat ke 0 atau spektroskopi konvensional. Lalu dari metode tersebut kita bisa turunkan dengan berbagai macam spektra. Nah, di sini apabila kita menggunakan konsep derivatif ke 0, maka itu sama dengan pada saat spektra yang kita gunakan. Lalu pada derivatif pertama, di mana fungsi derivatif tersebut adalah turunan dari absorbansi dibandingkan dengan panjang gelombang, turunan yang pertama. Untuk turunan yang kedua adalah D kuadrat, turunan kedua dari absorbansi kita bagikan dengan derivatif dari panjang gelombang tersebut. Nah, untuk teorinya nanti kalian bisa baca, nanti kalian bisa pause. Ini di sini silakan di pause. Lalu selanjutnya bisa di pause. Selanjutnya ini bisa di pause secara teoritisnya. Dan yang terakhir adalah persamaan matematisnya. Ini juga bisa di pause. Silakan di pause untuk dibaca teorinya. Ini juga silakan di pause.
Nah, bagaimana implementasinya? Tadi teorinya sudah sangat rumit, implementasinya itu sangat mudah sekali. Saya ambil contoh pada derivatif pertama, di mana data yang pertama di sini adalah data derivatif ke 0. Di mana untuk data derivatif ke 0 caranya A1 yang pertama ditambah yang kedua lalu kita bagi 2. Kita menemukan nilai 220,25. Sedangkan untuk yang kedua adalah absorbansi yang kedua dikurangi dengan absorbansi yang pertama. 0,811 dikurangi 0,8219 hasilnya 0,018. Oke, kalau tidak percaya kita bisa gunakan kalkulator sederhana seperti ini. Untuk derivatif yang pertama 0,829 dikurangi 0,811 0,018 sesuai kan? Nah, untuk kurva selanjutnya itu mirip dengan cara yang itu. Jadi cara bodoh-bodohannya untuk absorbansi adalah dengan mencari rata-rata antara spektrum kedua dengan spektrum pertama. Lalu untuk absorbansinya adalah spektrum yang kedua dikurangi dengan spektrum yang pertama. Nah, hal ini karena yang kita gunakan adalah spektra, maka kita harus mengukur semua panjang gelombang yang memberikan absorbansi pada daerah tersebut. Untuk awalnya disarankan 200 sampai 800 nanometer sehingga kita bisa dapatkan spektra yang mirip. Itu turunan yang pertama. Turunan yang kedua sama. Caranya yaitu 220,5 dikurangi dengan 221,5 dibagi 2. Oke, saya buktikan. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Jadi 220,5 ditambah 221,5 dibagi itu hasilnya 221. Terus untuk panjang gelombang yang kedua, untuk pada baris yang pertama sini ya, 0,015 dikurangi 0,018. Oke, hasilnya 0,003. Sama kan? Untuk selanjutnya caranya sama, turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan keempat. Nah, tahapannya. Jadi untuk turunan ke 0 itu menghasilkan data turunan pertama. Untuk turunan pertama akan dihasilkan data turunan kedua. Turunan kedua menghasilkan data turunan ketiga. Turunan ketiga akan mendapatkan data turunan keempat. Itu secara matematisnya. Nah, ini adalah contoh antara spektra campuran antara senyawa ibuprofen dengan paracetamol, di mana pada saat satu senyawa tersebut memiliki panjang gelombang yang hampir mirip absorbansinya. Lalu apabila kita campur antara paracetamol dan ibuprofen, di sini terjadi overlapping spektra
Sehingga apabila kita menggunakan metode yang standar, kita tidak bisa menggunakan metode standar tersebut. Lalu kita bisa gunakan pada panjang gelombang bisa kita gunakan untuk kita gunakan teknik derivatisasi. Nah, dari derivatif tersebut kita bisa ketahui antara spektra dari paracetamol dengan ibuprofen, di mana spektra ibuprofen dan paracetamol pada turunan yang pertama akan menghasilkan spektra yang berbeda. Nah, nantinya kita ambil sebagai karena pada 216,5 itu hasilnya serapannya yang paling minimum, maka ini akan digunakan sebagai derivatif paracetamol yang pertama. Jadi untuk spektra yang pertama, turunan pertama kita gunakan untuk paracetamol. Nah, pada konsentrasi yang kedua kita gunakan di sini adalah ibuprofen. Pada panjang gelombang ibuprofen tersebut yang paling minimum adalah 22,7, di mana yang berwarna merah adalah derivatif kedua dari paracetamol. Untuk turunan yang pertama adalah derivatif pertamanya dari ibuprofen seperti ini, dan yang di sini adalah derivatif dari paracetamol. Yang biru adalah ibuprofen, yang merah adalah paracetamol. Nah, di sini kita bisa melihat panjang gelombang yang berbeda. Kalau panjang gelombangnya berbeda dan responnya yang paling tinggi, karena untuk derivatif ini ada yang paling tinggi dinyatakan dengan yang paling minimum, maka yang kita ambil adalah yang paling minimum. Nah, untuk respon antara campuran ibuprofen dengan paracetamol kita bisa melihat untuk hijau merupakan campuran, senyawa campurannya. Untuk yang merah adalah paracetamol dan yang biru adalah ibuprofen. Dari overlay spektra tersebut kita bisa ketahui bahwa untuk paracetamol memiliki kurva yang mirip. Lalu selanjutnya untuk ibuprofen, di mana untuk ibuprofen tersebut turunan keduanya kita bisa ketahui bahwa di panjang gelombang yang hijau ini adalah merupakan campuran, yang merah itu adalah paracetamol, yang hijau adalah campuran keduanya. Nah, pada panjang gelombang derivatif kedua tersebut menunjukkan antara ibuprofen dengan campuran memiliki spektra yang mirip. Nah, untuk analisis spektranya kita ambil di sini saja. Pada panjang gelombang ini kita potong di sini. Begitu juga untuk paracetamol. Kalau kalian menggunakan analisis kualitatif, kalian hanya potong sampai sini saja. Karena yang awal merupakan noise yang kita tidak tahu spektranya tersebut mengandung apa. Nah, lalu untuk persamaan dari kurva bakunya, di mana nilai serapan derivatifnya untuk turunan yang pertama kita gunakan untuk pengukuran paracetamol, dan pengukuran yang kedua kita gunakan untuk ibuprofen. Nantinya hasil yang kita peroleh kita masukkan pada persamaan, dan nanti akan diperoleh kadar ibuprofen atau paracetamol sesuai dengan kurva derivatifnya tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.